sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, hiburan, serta wawasan kepada kita semua. Nomor 1. Muhammad Syamsi Ali. Muhammad Syamsi Ali lahir di Bulukumba, tepatnya 50 tahun yang lalu. Beliau adalah seorang imam bagi masyarakat muslim yang ada di New York, Amerika. Lebih tepatnya lagi di Islamic Center of New York. Selain itu, beliau juga memiliki jabatan sebagai Direktur Jamaica Muslim Center, sebuah yayasan dan masjid yang berlokasi di kawasan New York bagian timur. Muhammad Syamsi Ali ini memang sudah dikenal di mancanegara. Setelah menyelesaikan studi S2-nya di Pakistan, beliau juga pernah mendapat undangan untuk memberikan wejangan religi di Konsulat Jenderal RI Jeddah di Arab Saudi. Beliau kemudian merundingkan tentang kepindahannya ke New York, dan hingga saat ini beliau masih aktif menjaga komunikasi antar umat beragama di Amerika Serikat. Wah, siapa yang menyangka ya kalau salah satu tokoh muslim di Amerika ini adalah orang Bugis. Nomor 2. Muhammad Quraish Shihab. Mungkin sosok yang satu ini sudah sangat dikenal di Indonesia. Pasalnya, beliau memang sering tampil di TV untuk membawakan acara-acara agama. Beliau juga merupakan mantan Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan ke-7. Salah satu buku karya beliau yang paling dikenal dunia adalah Tafsir Al-Misbah. Selain itu, Quraish Shihab juga adalah ayah dari host terkemuka yakni Najwa Shihab. Quraish Shihab sendiri berasal dari suku Arab Quraisy dan juga Bugis. Beliau dikenal karena kemampuannya dalam menerjemahkan dan menafsirkan Al-Quran, serta dikenal juga karena kemampuannya dalam berceramah yang ceramahnya mudah untuk dimengerti oleh para masyarakat. Maka dengan demikian, tidak heran apabila beliau ini termasuk ke dalam tokoh besar dari suku Bugis, dan beliau juga bahkan masuk ke dalam daftar 500 muslim paling berpengaruh di dunia. Wah, luar biasa sekali bukan? Nomor 3. Baharuddin Yusuf Habibie. Baharuddin Yusuf Habibie, atau lebih akrab disapa B.J. Habibie, merupakan salah satu tokoh penting bagi Indonesia dan juga dunia. Beliau adalah mantan wakil presiden dan juga mantan presiden ketiga Republik Indonesia. Namun lebih dari itu, beliau juga dikenal sebagai seorang ilmuwan hebat di luar negeri. Beliau adalah orang yang membuat pesawat N250 Gatot Kaca yang merupakan pesawat pertama buatan Indonesia. Prestasi beliau dalam dunia teknologi memang sudah tidak perlu diragukan lagi. B.J. Habibie merupakan salah satu putra Bugis terbaik yang pernah ada. Beliau lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau sempat menyelesaikan studinya di Jerman, dan berkat kejeniusannya, beliau bahkan sempat ditawarkan kewarganegaraan Jerman. Namun beliau menolak kala itu, dan memilih untuk tetap menjadi warga negara Indonesia. Perjuangan beliau ini bisa juga kita saksikan dalam film yang berjudul Habibie dan Ainun. Nomor 4. Muhyiddin Yassin. Beberapa di antara kita mungkin belum kenal dengan sosok yang satu ini. Pasalnya, beliau memang bukanlah berasal dari Indonesia, melainkan berasal dari Malaysia. Meski begitu, beliau tetap memiliki darah Bugis yang mengalir di dalam dirinya. Beliau adalah Muhyiddin Yassin yang merupakan mantan Perdana Menteri Malaysia. Yap, beliau ditunjuk sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Meski begitu, jabatan beliau hanyalah berlangsung selama setahun, dikarenakan beliau telah mengundurkan diri sejak tahun 2021 kemarin. Meski begitu, beliau tetaplah salah satu tokoh berpengaruh di Malaysia. Beliau sendiri mengakui bahwa dirinya memiliki darah campuran antara Bugis dan Jawa. Ini didapatkan dari ayahnya yang merupakan orang Bugis dan ibunya yang merupakan orang Jawa. Meski demikian, dia tetap menegaskan bahwa nasionalismenya di atas segalanya. Dia adalah warga Malaysia. Nomor 5. Yusuf Kalla. Siapa yang tidak kenal dengan sosok yang satu ini? Beliau adalah seorang pengusaha dan juga politisi berpengaruh di Indonesia. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia sebanyak 2 kali. Yusuf Kalla lahir di Watampone pada 15 Mei 1942. Sejak dulu, darah seorang saudagar telah mengalir dalam diri beliau. Pasalnya, ayahnya adalah seorang saudagar yang terkenal kala itu. Yusuf Kalla sendiri awalnya dikenal saat dirinya menjadi CEO NP Haji Kalla. Selain itu, beliau juga dikenal luas sebagai seorang politisi yang berpengaruh di Indonesia tentunya. Nomor 6. Syekh Yusuf Al-Makassari. Beliau sendiri adalah seorang ulama besar sekaligus pahlawan nasional Republik Indonesia yang pernah berjuang untuk menentang Belanda.
Syekh Yusuf Al-Makassari ini lahir pada tanggal 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan. Beliau adalah salah satu pejuang yang ikut berperang melawan penjajah kala itu, sebelum akhirnya beliau diasingkan ke Sri Lanka dan Afrika Selatan oleh pihak Belanda. Meski demikian, justru dari sinilah namanya mulai dikenal. Di negeri Afrika yang jauh dari kampung halamannya sendiri, beliau memutuskan untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di tanah Afrika, utamanya di Afrika Selatan. Awalnya, Syekh Yusuf dikirim ke Sri Lanka dan 9 tahun kemudian beliau dipindahkan ke Afrika Selatan oleh pihak Belanda, yang dimana beliau justru disambut dengan baik di sana. Syekh Yusuf bahkan mendirikan sebuah komunitas muslim di Afrika. 6 tahun sejak kepindahannya di Afrika Selatan, beliau kemudian wafat dan dipulangkan kembali ke tanah kelahirannya di Makassar untuk dimakamkan. Beliau selain mendapatkan gelar pahlawan nasional di Indonesia, juga mendapatkan gelar pahlawan dari Afrika Selatan. Hal ini dikarenakan berkat jasa beliaulah sehingga agama Islam bisa berkembang pesat di Afrika hingga saat ini. Inilah dia fakta menarik dari Songko Reca. Nomor 1. Bahan dasar Songko Reca. Songko Reca sendiri dibuat menggunakan daun lontar yang ditumbuk atau kalau dalam bahasa Bugis bisa disebut dengan direca atau ureca. Itulah mengapa nama songko ini bernama Songko Reca. Daun lontar yang dipukul-pukul ini nantinya akan menghasilkan serat yang berwarna putih yang kemudian akan didiamkan selama 2-3 jam hingga berubah warna menjadi kecoklatan. Serat-serat tersebut disebut juga dengan istilah ureca. Untuk mengubah menjadi hitam, maka biasanya serat tersebut akan direndam di dalam lumpur selama beberapa hari. Serat tersebut terbagi dua, ada yang halus dan ada yang kasar. Keduanya, baik halus maupun kasar, masing-masing digunakan tergantung pada tipe songkok yang akan dibuat. Bisa menggunakan serat halus, serta bisa pula menggunakan serat yang kasar. Untuk menganyam serat tersebut menjadi songkok sendiri, maka digunakanlah sebuah alat yang disebut asareng. Nomor 2. Sejarah Songko Reca. Songko Reca sendiri dikenal memiliki sejarah yang cukup panjang. Awalnya, songkok ini mulai dikenal luas ketika Raja Bone ke-15 yakni Arung Palaka menyerang Tanah Toraja di tahun 1683. Pada masa itu, laskar kerajaan Bone pimpinan Arung Palaka selalu menggunakan sarung yang diikatkan ke pinggang. Sedangkan laskar Tator pun juga memiliki kebiasaan yang sama, hanya saja sarung mereka ditaruh di leher seperti tas salempang. Nah, pada masa itu pertempuran sering terjadi di malam hari, di mana tentu kedua belah pihak sulit untuk membedakan satu sama lain, mana kawan dan mana lawan. Apalagi keduanya mempunyai ciri khas yang sama, yakni sama-sama menggunakan sarung. Alhasil, Arung Palaka pun memerintahkan pasukannya untuk mengenakan songkok di kepala mereka sebagai pembeda, dan songkok itulah yang kemudian dikenal dengan Songko Reca. Nomor 3. Nama lain dari Songko Reca. Tahukah kalian kalau Songko Reca ini memiliki nama lain seperti Songkok Pak Miring, Songkok Guru, hingga Songkok Tobone? Rupanya ada alasan lain di balik penamaan ini. Adalah Lama Panyuki, seorang pahlawan nasional sekaligus Raja Bone ke-32, yang pertama kali memperkenalkan istilah Songkok Pamiring, di mana Pamiring di sini berarti pinggiran emas, sebagaimana yang dapat kita lihat pada Songko Reca di masa ini. Pinggiran emas ini melambangkan derajat dan kebangsawanan seseorang. Biasanya, semakin banyak pinggiran emas di songkoknya, maka semakin tinggi pula derajat kebangsawanan orang tersebut. Pada masa ini juga, orang yang dianggap sebagai golongan rakyat jelata tidak diperbolehkan untuk menggunakan songkok ini. Di masa ini, Songko Reca telah dianggap sebagai identitas dari bangsawan Bone. Meski demikian, Lama Panyuki kemudian menegaskan bahwa hanya dua kerajaan yang bisa memakai Songko Reca atau Pak Miring ini, yaitu kerajaan Bone dan Goa. Di Goa sendiri, kemudian Songko Reca ini disebut juga dengan Songkok Guru. Dan buat informasi saja bahwa harga Songko Reca ini termasuk mahal, bisa mencapai Rp200.000 per buah,
dan yang termahal bisa mencapai 80 juta rupiah. Tentunya ada harga, ada kualitas. Nomor 4. Songko-Recca setelah zaman kerajaan. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa setelah kerajaan Bone resmi bergabung ke dalam Republik Indonesia, maka status kebangsawanan seseorang perlahan-lahan mulai tergerus zaman. Orang-orang berstatus bangsawan tidak lagi punya kuasa yang besar seperti zaman dulu. Zaman demokrasi menjadikan semua orang setara sebagai warga Indonesia dan memiliki hak yang sama dan kedudukan yang setara. Pun halnya dengan Songko-Recca yang dulunya hanya boleh dikenakan oleh orang-orang tertentu saja, perlahan-lahan mulai menghilang. Kini, siapapun boleh menggunakan Songko-Recca tersebut, mau dia orang Bone atau bukan. Mau dia orang luar negeri pun bisa menggunakan Songko kebanggaan Bone tersebut. Jadi sekarang ini siapapun bisa mengenakan Songko tersebut, ya seperti zaman kerajaan dulu, di mana pada zaman kerajaan itu hanya orang-orang bangsawan saja yang boleh memakai Songko tersebut. Nomor 5. Warisan budaya. Songko Bone sendiri telah terdaftar sebagai salah satu warisan budaya tak benda Indonesia. Penetapan tersebut terlaksana pada tahun 2018 silam. Dan Songko-Recca ini juga telah mendapat sertifikat langsung dari Kemendikbud Republik Indonesia. Tentunya ini merupakan suatu kebanggaan bagi masyarakat Bone dan Sulawesi Selatan pada umumnya. Songko-Recca ini kini telah bertransformasi menjadi identitas masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan. Dan tentu saja sebagai generasi yang ada di masa ini, maka Songko-Recca ini harus selalu kita lestarikan dan perkenalkan kepada masyarakat di luar Sulawesi dan Indonesia, agar Songko khas ini bisa terus eksis dan dikenal luas di masyarakat tentunya. Nomor 1. Satu-satunya klub Sulawesi yang berlaga di kompetisi utama Liga Indonesia. PSM Makassar sejatinya bukan hanya menjadi klub kebanggaan bagi masyarakat di Sulawesi Selatan saja, tapi juga kebanggaan bagi masyarakat se-Sulawesi. Pasalnya, PSM Makassar ini merupakan satu-satunya klub asal Sulawesi yang mampu berlaga di kompetisi Liga Indonesia. Sebelum-sebelumnya juga ada klub asal Manado, yakni Persma Manado serta Persmin Minahasa. Namun sayang, kedua klub ini tidak lagi bersaing di kompetisi Liga 1 Indonesia. Hingga saat ini, PSM Makassar menjadi satu-satunya klub asal Sulawesi yang berlaga di Liga 1 Indonesia. Nomor 2. Julukan Juku Eja. PSM Makassar sendiri dikenal juga dengan julukan Juku Eja. Apa ya arti Juku Eja ini? Ternyata Juku Eja ini diambil dari bahasa Makassar, yang artinya ikan merah. Julukan ini diambil sejalan dengan penampilan PSM Makassar di era 1950 hingga 1960-an, di mana kala itu PSM Makassar bermain dengan sangat kompak dengan determinasi yang tinggi, serta dengan gaya pendek yang merapat. Dari tribun sendiri, penampilan PSM Makassar terlihat seperti kelompok ikan kecil dengan gerakan yang seirama. Ditambah dengan seragam PSM yang berwarna merah, maka julukan Juku Eja atau ikan merah pun jadi melekat pada tim ini. Nomor 3. Pasukan Ramang dan Ayam Jantan dari Timur. Selain dijuluki sebagai Juku Eja, PSM Makassar juga dijuluki sebagai pasukan Ramang dan Ayam Jantan dari Timur. Julukan pasukan Ramang sendiri merujuk pada pemain legendaris PSM Makassar, yakni Andi Ramang, yang merupakan legenda timnas Indonesia. Sedangkan Ayam Jantan dari Timur sendiri diambil dari julukan Raja Goa, yakni Sultan Hasanuddin, yang dulunya juga dijuluki sebagai Ayam Jantan dari Timur. Nomor 4. Klub sepak bola tertua di Indonesia. PSM Makassar sendiri bisa dibilang merupakan klub tertua di Indonesia. Klub ini telah ada sejak tahun 1915. Pada masa itu, Indonesia masih dijajah oleh Belanda, sehingga wajar saja apabila kala itu nama klubnya masih menggunakan nama Belanda, yakni Makassar Football Bond atau disingkat MPB. Nantilah ketika Indonesia merdeka, nama MPB ini kemudian diganti menjadi Persatuan Sepak Bola Makassar atau PSM Makassar. Nomor 5. Kerap kali menggunakan pelatih asing. PSM Makassar
dikenal sebagai tim yang sering menggunakan jasa pelatih asing untuk mengasah strategi tim mereka. Beberapa pelatih asing pun belakangan ini kerap kali didatangkan oleh PSM Makassar. Beberapa di antaranya adalah Robert Rene Alberts, Darji Kalesic, Bojan Hodak, Milomir Seslija, serta yang paling anyar adalah Bernardo Tapares. Yang pertama, Rumah Adat Balla. Rumah Adat Balla adalah rumah adat khas dari suku Makassar. Rumah Adat Balla ini adalah rumah yang dibangun dengan model rumah panggung. Dalam arsitekturnya, rumah ini terbagi dalam 3 bagian. Ada bagian atap, bagian inti, dan bagian kolong. Rumah Adat Balla ini dibuat menggunakan kayu dan di bagian atapnya sendiri menggunakan ijuk atau jerami. Tinggi rumah adat ini bisa mencapai 3 meter dengan 10 tiang penyangga. Rumah Adat Balla ini memiliki makna filosofis di balik pembuatannya. Misalnya, di puncak atap terdapat segitiga yang disebut timbak sela, yang merupakan simbol khusus yang menunjukkan kebangsawanan orang yang tinggal di rumah tersebut. Apabila timbak selanya disusun 3 atau lebih dari 3, maka itu artinya rumah itu ditinggali oleh seorang bangsawan. Sedangkan segitiga yang tidak memiliki susunan adalah tanda kalau orang yang tinggal di situ hanyalah masyarakat biasa saja. Kalau sekarang masih ada nggak ya orang yang bangun rumah kayak gitu? Nomor 2. Rumah Adat Suku Bugis. Sekilas, memang rumah adat ini tampak mirip dengan rumah adat suku Makassar. Alasannya sih simpel, karena suku Makassar dan suku Bugis sejak dulu memang selalu hidup berdampingan, sehingga tak heran apabila budaya dan rumah adatnya pun agak mirip. Karakteristik rumah khas Bugis ini adalah berbentuk panggung dan disebut juga dengan rumah panggung kayu. Rumah adat ini memiliki atap yang berbentuk pelana yang memiliki timpal aja dengan jumlah tertentu sebagai simbol dan status sosial. Nomor 3. Rumah Adat Suku Luwu. Nah, kalau rumah adat yang satu ini saya rasa masih lumayan sering ya kita jumpai, khususnya di daerah Luwu tentunya. Rumah adat ini juga menggunakan konsep rumah panggung. Ciri khas rumah ini adalah bentuknya yang persegi dan mempunyai ukuran pintu yang sama. Rumah ini memang masih sering dijumpai, utamanya kalau kita berkunjung ke daerah Suli dan sekitarnya. Nomor 4. Rumah Boyang. Rumah adat suku Mandar. Suku Mandar adalah suku yang mendiami sebagian wilayah Sulawesi Selatan dan sebagian lagi berada di wilayah Sulawesi Barat. Sama dengan ketika rumah adat sebelumnya, rumah adat ini juga menggunakan konsep rumah panggung. Rumah adat ini dibuat dari material berupa kayu dan ditopang dengan tiang penyangga. Uniknya, tiang penyangga itu tidak ditancapkan ke tanah, melainkan hanya ditumpangkan di atas batu-batu yang datar. Hal ini dilakukan untuk mencegah kayunya menjadi lapuk. Rumah Boyang ini memiliki 2 buah tangga, satu di bagian depan dan satu lagi di bagian belakang. Dan setiap tangganya harus berangka ganjil antara 7-13. Dinding rumahnya biasanya diukir dengan motif khas suku Mandar. Nomor 5. Tongkonan, rumah adat suku Toraja. Dan inilah dia rumah adat kelima, adalah Tongkonan yang menjadi rumah adat suku Toraja. Rumah Tongkonan ini memiliki beberapa fungsi, selain sebagai tempat tinggal juga sebagai tempat upacara-upacara tertentu. Keunikan dari rumah Tongkonan ini adalah materialnya yang tak ada satupun yang menggunakan unsur logam. Bahkan paku pun tidak dipakai untuk membuat rumah ini. Kalau mau bikin rumah Tongkonan, kasih saja pakunya ke penjual paku. Keunikan lainnya dari rumah ini adalah ukiran ornamennya yang dibuat sedemikian rupa sehingga membuat Tongkonan terkesan cantik dan enak dipandang. Tongkonan didominasi warna merah, hitam, dan kuning, dan dengan atap yang berbentuk seperti perahu telungkup. Ada juga yang bilang kalau itu bentuknya seperti tanduk kerbau. Dan oh iya, di atap depan rumah Tongkonan ini biasa dipajang kepala kerbau atau tanduk kerbau. Perlu kita ketahui bahwa Tongkonan dulu dan sekarang itu sudah berbeda, dikarenakan zaman yang semakin berubah, maka bisa jadi apa yang saya bilang di sini akan berbeda dengan apa yang kalian temui nantinya. Karena Tongkonan dan rumah adat-adat lainnya itu juga sudah mengalami beberapa modifikasi dan perubahan menyesuaikan dengan zaman. Jadi sekarang memang agak susah buat nyari yang betul-betul original.